Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Madon, ya kan? Dan call me Bunda, call me Madon. Cek ombak kita hari ini ada apa? Bisa dilihat kapan aja kalian suka. Kita mau lihat sebuah cerita energi dari cerita kehidupan manusia, kan? Bukan ramal darling, ada apa energi dari sebuah ceritanya. Banyak kejadian yang terjadi di hidup kalian, yang jelas kehidupan manusia itu ada naik, ada turun, ya kan? Ada gelap, ada terang, ada putih, ada hitam. Nah, ketika manusia itu menjadi putih, maka hati akan bersih, pikiran bersih, semua tenang, semua terang. Tapi terkadang manusia sudah berpikiran hitam, berpikiran gelap, maka apapun yang terang dibikin gelap. Walaupun sudah gelap, tetap saja manusia itu merasa inilah sebuah perjalanan yang harus dijalani. Walaupun dia sendiri tidak bisa melihat, bahkan buta. Inilah yang ingin kita bahas hari ini. Semoga ini bisa menjadi sebuah pelajaran dari sebuah kehidupan, di mana manusia itu terkadang lupa apa yang dijalani, apa yang didengar, apa yang dilihat, dan apa yang dirasa, ya kan? Rasa manis, rasa asin, rasa pahit, ya kan? Rasa asam, rasa nano-nano, semuanya manusia terkadang menginginkan semua rasa. Tapi yang ingin dirasa manusia itu hanya rasa manis. Ya, kalaupun terasa pahit, manusia itu menikmati, tapi komplain yang selalu diterima. Dan apa yang akan diceritakan dari sebuah cerita kehidupan manusia. Awal dari sebuah cerita itu pasti ada sebab. Ya, manusia itu memang semuanya ingin bahagia. Manusia itu ingin semuanya ada kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Tetapi harus dipikirkan, terkadang manusia itu terlalu banyak mau, bahkan tidak peduli dengan apa yang terjadi di depan, di samping, di belakang. Nah, dan juga terkadang manusia itu harus berjuang untuk diri sendiri atau berjuang melawan ego. Ego ini yang terlalu sulit untuk diperjuangkan, karena apalagi ego yang menyangkut sebuah perasaan. Ego yang menyangkut sebuah perasaan cinta itu memang sulit, darling, sweetheart, bebek, ya kan? Apalagi perasaan yang diwakili dari sebuah pengkhianatan, dari sebuah pengkhianatan hidup. Banyak orang yang berkhianat hanya untuk sebuah tujuan yang ingin diraih dalam bentuk apapun, seperti tujuan bahagia. Manusia itu ingin mengembalikan semua apa yang bisa dia kembalikan, terutama kebahagiaan. Tapi manusia tidak pernah menilai diri manusia sendiri. Bagaimana kebahagiaan itu bisa dikembalikan ketika manusia itu tidak memahami dan tidak pernah menghormati arti kata menghargai. Cinta itu memang banyak. Cinta banyak diberikan, tetapi tidak semua cinta yang diberikan itu bisa berskala murni. Banyak cinta diberikan hanya untuk penilaian semata. Penilaian semata bahwa cinta itu bisa membawa sebuah kebaikan, cinta itu bisa membuat manusia itu lebih bersinar, cinta itu bisa membuat manusia itu kelepek-kelepek, cinta itu bisa membuat manusia lupa siapa diri manusia itu sendiri. Dan ketika cinta itu datang, cinta itu mulai hampir dikatakan hidup, maka kalian tidak bisa melihat baik dan buruk. Kalian tidak bisa melihat apa itu yang bisa dinamakan sebuah rasional lagi, karena manusia termakan dengan egonya masing-masing. Manusia tidak pernah menilai bagaimana perjalanan yang harus dijalani, karena manusia hidup itu bukan sendiri. Manusia itu hidup berpasangan, atau manusia itu hidup dalam satu komunitas, atau hidup dari sebuah koloni. Manusia itu hidup tidak sendiri, sayang.
Tapi manusia banyak yang merasa hidupnya itu hanya untuk diri sendiri. Dan juga terkadang manusia itu berpikiran itu terlalu picik. Kadang manusia itu berkata bisa berkomunikasi dengan baik, dengan tujuan yang baik. Memang semua tujuan itu baik. Berkomunikasi yang baik itu semua sama. Tetapi komunikasi yang dilakukan manusia itu kadang tidak sesuai dengan hati. Komunikasi yang dilakukan itu tidak sesuai dengan pikiran. Komunikasi yang dilakukan itu seharusnya bisa membawa kestabilan dari sebuah perasaan diri. Komunikasi yang diberikan itu harusnya bisa menyeimbangkan hidup. Dikala manusia itu butuh atau tak butuh, terkadang komunikasi dibutuhkan hanya ketika manusia itu mementingkan atau memerlukan. Terkadang manusia membutuhkan dikala butuh, tak membutuhkan dikala tak butuh. Tapi keseimbangan hidup mengikuti dari sebuah kebutuhan, dari sebuah komunikasi yang baik dan benar. Karena Tuhan juga melihat ketika manusia berkomunikasi baik kepada Tuhan dan kepada Allah, maka manusia dilancarkan juga untuk sebuah komunikasi dari sebuah kebenaran hidup. Tegas itu memang betul. Manusia harus tegas dalam sebuah keadaan, dalam sebuah tindakan, dalam sebuah apapun yang harus ditetapkan. Tetapi kadang ketegasan manusia itu beresiko pada diri manusia itu sendiri, tapi manusia tidak menilai kalau keputusan itu akhirnya mendatangkan resiko buat manusia itu sendiri. Karena apa? Manusia hanya menilai dari sisi hitam dan putih. Ketika manusia melihat hitam, pasti itulah buruk. Ketika manusia melihat putih, dia adalah putih. Tetapi manusia lupa, segala yang hitam bisa dibuat menjadi putih. Yang putih bisa dijadikan hitam. Dan ketika dua-duanya berkolaborasi, maka jadinya abu-abu. Tidak terlihat mana baik, mana buruk. Tetapi harus diingat, kebaikan dari sebuah perjalanan manusia itu tergantung niat, tergantung memang sudah manusia itu memang maunya memang sudah berbuat baik dengan niat yang baik tanpa pemikiran yang lebih daripada apapun. Tuhan juga menilainya dengan baik. Tapi kadang-kadang manusia menilai manusia hanya sebelah mata. Manusia hanya melihat ketika manusia itu baik. Tapi manusia tidak melihat ketika manusia itu dalam konteks yang tidak baik. Sehingga beban manusia itu terlalu berat dikala dia melihat diri manusia itu sulit. Tetapi ketika beban itu merasa tidak sulit, manusia melihatnya tidak gelap. Tapi manusia lupa. Beban itu bisa membawa barokah, sayang. Ketika manusia merasa beban begitu tinggi, begitu berat, disitulah barokah yang akan diterima. Tapi ketika manusia itu merasa tidak terbebani dan merasa tidak ada beban lagi di dalam hidup, disitulah berkolaborasinya sebuah energi gelap untuk merubah sebuah beban menjadi lebih dahsyat lagi. Tapi ketika beban manusia diakhiri dari sebuah perjalanan, manusia terkadang lupa bagaimana caranya untuk adil. Adil untuk diri sendiri pun manusia tidak pernah berpikir, apalagi adil untuk orang lain. Terutama manusia itu hanya berpikir bisa menutup ketika manusia itu bisa berkembang, bisa sukses, bisa happy, bisa sibuk, bisa apapun. Menutup diri. Padahal manusia itu belajar dari sebuah kehancuran hidup. Manusia itu belajar ketika manusia itu tahu apa sebenarnya mimpi yang ingin diambil. Kehancuran itu yang mengajarkan manusia sebuah mimpi. Tapi namanya manusia harusnya belajar dari sebuah kebohongan, dari sebuah kenistaan, atau dari sebuah kemunafikan hidup. Harus bisa keluar. Solusi yang dicari walaupun didapat, tetapi manusia terlalu ego dan manusia terlalu serakah, maka tidak mendapatkan solusi apa-apa dalam hidup. Hidup hanya dibekali oleh manipulasi. Hidup hanya dibekali dari kesombongan. Hidup hanya dibekali kecongkakan. Hidup hanya dibekali dengan keserakahan. Bahkan tidak memperdulikan manusia lainnya seperti apa. Banyak manusia stuck hidup karena perbuatan manusia itu sendiri yang terlalu sombong. Menunggu
waktu akan berakhir, tapi Tuhan tahu di mana meletakkan waktu untuk manusia.